Hari ini kita akan jalan-jalan ke Eger. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencari apel. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Ayu, Patrick, dan Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu, Patrick, dan Matt. Tanggal 31 Maret besok sudah genap 3 tahun saya ngevlog. Selama ini sering saya dapat pertanyaan dari teman-teman sekalian, baik di YouTube sendiri maupun di Instagram. Kamera apa yang saya gunakan, bagaimana cara membuat video yang baik. Di video kali ini saya akan membahas tentang hal itu, lebih tepatnya tentang perlengkapan untuk ngevlog saya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik, stay tune terus, jangan kemana-mana. Wow. Pertama yang paling penting sebagai YouTuber tentunya adalah kamera. Kamera yang saya gunakan namanya Panasonic HC-W580. Kamera ini cuma Full HD, tapi menurut saya sudah cukup karena makin tinggi kualitas video, makin lama juga waktu ekspornya, makin butuh banyak tempat untuk menyimpan file video itu sendiri. Kamera ini bisa zoom 50 kali, cukup berguna kalau saya sedang syuting footage jarak jauh. Ada juga fungsi twin camera, jadi bisa menjelaskan sesuatu dan saya tetap kelihatan di sudut kamera. Ini berguna sekali untuk saya kalau lagi jalan keluar. Kelemahan kamera ini mungkin kalau di tempat yang cahayanya kurang terang, gambarnya agak berisik ya, kayak nggak bersih. Ada banyak semutnya gitu, titik-titik-titik. Selain itu, ada image stabilizer yang fungsinya untuk menstabilkan video kalau misalnya kita lagi jalan. Tapi menurut saya, fungsi ini agak kurang kelihatan. Jadi tetap saja kalau kita jalan sambil ngevlog kadang kelihatan boing-boing-boing gitu ya. Menurut saya kamera ini paling optimal untuk ngevlog yang kita posisi diam, seperti saya sekarang ini. Kadang ada sebagian teman yang mengira kalau kalian punya kamera yang persis seperti saya, hasil video kalian akan sama persis dengan yang saya buat. Tentunya ini kurang benar ya teman-teman. Meskipun kita sudah punya kamera yang sama, tetap ada senjata lain yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki atau mengedit warna di dalam video kita. Yaitu alat selanjutnya yang paling kita perlukan sebagai YouTuber adalah video editor. Alat untuk mengedit video. Kalau YouTuber besar di Indonesia, video editor ini mungkin maksudnya orang ya yang digaji untuk mengedit. Kalau saya, posisi saya di Hongaria begini belum mampu untuk menggaji orang, jadi semua video saya edit sendiri. Untuk teman-teman subscriber lama pasti sudah tahu, orang yang biasanya kasih saya nasihat dalam memilih aplikasi, dalam mengedit dan lain sebagainya adalah anak saya Matt yang berumur 12 tahun. Waktu itu dia bilang nggak usah beli alat yang mahal-mahal dulu, pakai saja aplikasi gratis yaitu Windows Movie Maker. Ya sudah, saya pakai itu, diajari Matt. Kemudian akhirnya saya mau mulai serius di YouTube. Saya merasa kalau Windows Movie Maker belum cukup karena terbatas sekali fiturnya yang maklum saja gratisan gitu. Kemudian Matt menganjurkan saya untuk beli Wondershare Filmora. Untuk harga segitu, aplikasi ini sangat worth it karena kita beli bayar sekali saja dan itu bisa kita pakai selamanya teman-teman, dan setiap kadang-kadang gitulah ada updatean yang artinya aplikasi ini akan selalu diperbaiki. Saya puas sekali dengan Filmora. Sebagian besar video saya, lebih dari 600 video, saya edit menggunakan aplikasi ini dan kalian bisa lihat openingnya, huruf-hurufnya, kemudian thumbnail, semua itu saya bikin dari Filmora.
Ada berbagai filter, jadi warna dalam video itu macam-macam karena semua ada preset di Filmora. Nggak usah bikin sendiri-sendiri, nggak usah mengatur tiap video diatur begini begitu, nggak usah, karena semuanya sudah ada di situ. Saya puas banget, tapi masalahnya makin kesini video saya itu makin kompleks. Ada opening kan dalam 30 detik misalnya, itu ada berbagai macam footage yang saya masukkan ke situ. 3 detik, 3 detik, 3 detik, butuhnya kan banyak. Akhirnya butuh video banyak, dan itu bikin Filmora sering crash, mati sendiri, nggak kuat begitu, jadi lelet. Mau ngedit nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa, sering crash. Bikin saya marah, saya gitu mau ngedit aja susah banget. Akhirnya Matt lagi dia menganjurkan saya untuk upgrade ke Adobe Premiere Pro, dan saya beli. Ini mahal sekali untuk saya. But it was worth it, wasn't it? Yes. Dan waktu mau belajarnya itu susah sekali karena saya terbiasa semuanya otomatis sudah di set dari Filmora. Di sini saya harus manual semuanya, mau bikin huruf manual, mau bikin thumbnail manual semuanya. Dan sekarang saya ini masih dalam proses ya teman-teman belajar. Kalau kalian lihat editan video saya 3 video terakhir ini sangat belum maksimal. Jadi harap bersabar karena memang saya dalam tahap transisi untuk ke sepenuhnya menggunakan Adobe Premiere Pro. Sekarang nggak pernah crash lagi meskipun saya masukkan ratusan video ke dalamnya. Itu nggak crash, nggak lambat, semuanya cepat berfungsi seperti biasa. Salah satu faktor yang paling penting untuk YouTuber adalah pencahayaan. Dan masalahnya sekarang saya tinggal di Hongaria, negara 4 musim. Kalau lagi musim dingin, cuaca selalu cenderung gelap. Apalagi di dalam rumah, dengan lampu biasa saja kurang cukup. Akhirnya saya investasi beli ring light. Ukuran ring light saya ini adalah 14 inci. Saya beli dari AliExpress seharga 1,3 juta rupiah. Untuk saya ini merupakan investasi yang bagus karena ya selama musim dingin seperti sekarang ini sangat perlu untuk menggunakan ring light. Sebentar kita tes dulu kalau saya matikan lampu. Can you please turn off the ring light? Oh, sure. Yes, there. Turn off. There. Ini hasil video tanpa menggunakan ring light dan tanpa menggunakan lampu. Sekarang saya akan nyalakan lampu. Ini adalah hasil dengan hanya menggunakan lampu rumah tanpa ring light. Okay, Matt, can you please turn on? Okay, sure. Asisten saya. Nah, kelihatan sekali bedanya. Can you please switch it to different light? Like if you turn the switch. Different temperature? Yes. This Nah, is warmest. ini bisa diubah pencahayaannya seperti ini. Can you switch slowly back to normal? So back to Ya, cold. thank you. Video gelap jarang yang nonton kecuali kalau konten kalian horor. Setelah hampir 3 tahun saya ngevlog sendiri, sekarang saya merasa paling srek. Kayak sekarang ini saya kan ngomong, ini saya paling nyaman gitu ngomong dengan kalian. Dan untuk itu tentunya kualitas audio saya harus diperbaiki. Kalau hanya menggunakan kamera saja, itu belum cukup. Perhatikan perbedaannya. Sekarang saya hanya merekam menggunakan kamera saja. Okay, Matt, can you please type really fast? That's okay. I just don't want to break my keyboard. Sekarang saya menggunakan mic ini lagi. Oke, teman-teman bisa menilai kan bagaimana perbedaannya. Stop it! No! Oh, saya lupa jelaskan, kalau beli mic yang datang cuma mic-nya saja ya, tanpa tripod. Tripod ini saya harus beli sendiri, kemarin sekitar 1 juta rupiah. Seperti ini. Tapi kalau terpaksa sih sebenarnya bisa saja diletakkan di atas meja gitu ya, nggak masalah. Di sini mikrofon ini harganya adalah sekitar 4,5 juta. Kalau di Indonesia kurang tahu, tapi merek ini bisa dibeli di seluruh dunia. Kemudian saya baru beli yang ini. Kalau saya mau keluar, saya mau pakai mikrofon ini, Shure MVL. Harganya sekitar 1 juta rupiah. Dalamnya seperti ini.
Ini kita pasang di baju gitu ya, dikerah biasanya, tapi saya nggak punya kerah. Kemudian dicolokin ke HP kita. Dan ada aplikasi yang bisa kita gunakan, Shure Motive Audio. Kita bisa rekam di sini. Ini sekarang saya merekam suara saya dengan menggunakan mikrofon ini. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Semua mikrofon ini fungsinya beda ya teman-teman. Kalau ini lebih dioptimalkan untuk podcast, untuk di dalam ruangan. Jadi ketika di jarak dekat, Matt ngetik atau ada orang kentut di dekat saya, itu nggak akan kedengaran. Sementara kalau mikrofon dari kamera saya sendiri itu menangkap semua suara. Matt kentut pun kedengaran. Kalau kita keluar jalan-jalan, anginnya kenceng, itu langsung gubuk-gubuk gitu. Saya kan nggak mungkin nenteng ini keluar ya, karena berat. Jadi saya pakai clip-on ini. Dan suara gubuk-gubuk dari angin itu tadi nggak akan kedengeran, tapi masih terdengar sedikit suara mobil yang lewat, suara orang ngomong di background kayak gitu. Tidak setenang mikrofon yang ini, tapi tidak seberisik mikrofon dari kamera saya gitu. Fungsinya beda. Kemudian satu lagi yang sering saya gunakan adalah HP tentunya. Meskipun sudah ada kamera, tapi tempat untuk nyolokin mikrofon saya kalau lagi di luar itu adalah menggunakan HP. HP saya adalah Asus Zenfone 6. Saya nggak terlalu pilih-pilih kalau soal merek. Ini tahun kemarin belinya Asus Zenfone 6. Harganya kemarin kalau nggak salah sekitar 10 jutaan mungkin, kalau nggak salah, karena sudah lama. Cuma saya suka karena baterainya awet banget. Untuk saya perlu sekali. Misalnya kalau saya keluar, kadang seharian HP saya nyalakan untuk mikrofon clip-on ini. Soalnya kalau setiap kali ngomong saya harus nyalain HP, itu agak tersiksa juga teman-teman, karena saya harus memperhatikan ini rambut saya bener nggak, terus baju saya bener nggak. Kalau harus nyalain matiin setiap kali mau ngomong, itu sangat mengganggu. Jadi biasanya saya nyalakan seharian. Kalau masalah kameranya itu sendiri saya nggak terlalu rewel ya, karena saya kan jarang pakai kamera di HP. Dan lagi pula sekarang kebanyakan HP sudah bisa merekam dengan kualitas Full HD yang sebenarnya sama seperti kamera saya. Cuma bedanya biasanya kalau kita nggak pakai external microphone di luar, cuma pakai mic dari HP itu sendiri, suaranya kadang terlalu lirih ya. Ini terutama iPhone. Yang kemarin saya pakai iPhone 8, itu suaranya nggak kedengeran sama sekali. Kemudian saya pinjam HP suami saya, itu dia pakai Xiaomi Mi 9, sama juga suaranya lirih gitu. Saya pakai ini sebenarnya tanpa mikrofon pun sudah jauh lebih kencang suaranya daripada HP Matt dan ayahnya. Kalau soal kualitas video itu sendiri saya rasa subjektif ya, karena tiap kamera di HP itu sekarang tergantung mereknya, warnanya beda-beda. Jarang sekali yang menggunakan warna seperti aslinya kita ini gimana gitu. Kalau kamera saya warnanya asli, tapi kalau kamera HP itu kadang mereka pakai beautification untuk membuat kita jadi lebih cantik atau apa, hasilnya malah kadang-kadang nggak bener gitu. Kalau kamera HP saya, menurut saya itu kontrasnya sangat kelihatan. Jadi saya kan kadang ada ini ya, flek hitam-hitam gitu kena sinar matahari. Nah itu kelihatan banget kalau pakai HP saya. Sementara kalau pakai HP ayah Matt, itu warnanya sangat tajam. Yang merah jadi merah banget, yang coklat jadi coklat banget. Saya kurang suka juga karena seperti nggak natural gitu. Tapi itu kan subjektif. Jadi teman-teman, kalau kalian lihat misalnya di drama Korea semua orang mukanya halus, itu ya bukan berarti di dunia nyata mereka pun seperti itu. Tapi mereka ada satu makeup yang bagus, dua pencahayaan yang bagus. Nggak cuma seperti saya hanya pakai ring light, mereka pasti ada yang namanya reflektor. Seperti kalau kita foto di foto studio zaman dulu, ada kayak payung-payung gitu ya. Itu untuk menangkap cahaya, kemudian dipantulkan kembali ke arah modelnya atau aktornya. Jadi wajah mereka kelihatan lebih bersih. Selain itu ada lagi, bisa dibilang aplikasi tambahan namanya plugin. Sebentar, kita tanya dulu ahlinya, Matt. What is plugin? Basically, a plugin is a software that adds features to other software. So you just install it, enable it, and there you have it. Those are your
features that you get from the plugin. Like additional features which normally you didn't have in the application. And is it free? Some of them. Not all. Not all. Seperti yang Matt bilang, itu ada yang namanya plugin, ada juga beautification plugin yang membuat kita tampil lebih cantik, kulitnya dibersihkan menjadi lebih putih, kemudian flek-fleknya dihilangkan, ada diberi makeup seperti itu ya. Dan ini harganya mulai dari jutaan sampai puluhan juta rupiah. Sementara ini saya belum mampu untuk beli, nanti kalau ada rezeki semoga saja bisa beli biar muka saya jadi halus gitu. Perlengkapan berikutnya ini tidak wajib, tapi kalau kalian sering ngevlog sendirian tanpa kameramen, kemungkinan kalian akan butuh, yaitu tripod. Saya ada beberapa ukuran tripod karena kebutuhannya berbeda. Biasanya seperti ini, saya ngomong di depan kamera, gak mungkin kan saya pegang kamera selama 20 menit, atau kadang saya syuting begini bisa sampai 45 menit, capek. Jadi harus beli tripod untuk di atas meja. Kemudian tripod untuk mikrofon seperti ini 1 jutaan. Kemudian tripod untuk ring light, tapi biasanya sudah dimasukkan dalam harga lampunya itu sendiri, nggak masalah. Super big. Kemudian ini tripod saya yang paling besar, ini setinggi mungkin sekitar 180 cm ya. Saya beli dari Indonesia, harganya nggak mahal, 300.000 berapa gitu di Plaza Surabaya. Nggak mahal, jadi waktu itu saya lihat langsung, wah murah sekali. Di sini harga segitu saya hanya bisa dapat tripod meja saja itu sekitar segitu. Yang segini mungkin ya jutaan kalau di sini. Wow. 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 Whoa! Whoa! It's a daddy long legs. Kemudian kalau kalian tanya, apakah kita harus membeli semua perlengkapan yang saya sebutkan itu tadi? Jawabannya tidak. Kalau kalian lihat di YouTube ya, kita bisa saja ngevlog dengan hanya modal HP. Saya sendiri pernah ya dengan hanya modal HP, dan saya tahu ada beberapa YouTuber yang jauh lebih sukses dari saya dan mereka hanya modal HP. Bahkan ngeditnya itu sendiri pun dengan menggunakan HP. Saya nggak sanggup ngedit di HP, mata saya tersiksa. Tapi intinya kenapa mereka bisa sukses? Ya karena konten mereka itu menarik. Baik menarik untuk ditonton, menarik untuk dikomentari, menarik untuk dihujat, yang penting menarik. Tapi seberapa menariknya konten kita kalau suaranya nggak jelas, gambarnya berisik kayak ada semutnya banyak gitu, tik 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 tik, pasti yang nonton juga akan merasa gitu kurang nyaman. Kalau ada rezeki tentunya, seperti juga usaha lainnya, bisnis lainnya, sebaiknya kan kalau kita sudah mendapatkan sedikit laba gitu, keuntungan, digunakan untuk investasi agar produk yang kita hasilkan menjadi lebih baik, dan itulah yang saya lakukan. Seiring dengan waktu, kalau saya ada rezeki, saya beli alat baru gitu untuk meningkatkan kualitas video saya. Itu saja sih sebenarnya. Sebagai perbandingan, kita lihat salah satu video saya waktu awal saya mulai ngevlog. Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ayu Patrick di sukamakan.net. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Egen. Nah, teman-teman bisa lihat di situ perbandingannya. Bukan berarti saya dulu hitam banget dan sekarang saya lebih putih. Enggak, ini pencahayaan, makeup, kamera, kemudian video editor. Itu tadi. Jadi saran saya untuk teman-teman yang ingin membuat channel, ingin belajar ngevlog, silahkan saja dibeli yang mana yang paling perlu, kemudian yang lainnya menyusul ketika kalian sudah merasa mantap mau ngevlog. Jangan dibeli semuanya di awal, ngoyo, kemudian setelah beberapa bulan ternyata kalian bosan. Dilihat dulu sesuai dengan situasi dan kondisi. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.